Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk diri. Nama Muhammad Fakir Ramadan Musyafa, NPT 41180066, kelas instrumentasi 6C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram pada mata kuliah Database MKG, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Prodi Instrumentasi. Baik, pertama kita perlu mengenal apa ERD terlebih dahulu. ERD merupakan notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang mendeskripsikan hubungan antara penyimpanan. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, dan ERD memudahkan untuk mencari data yang diperlukan dan hubungan data tersebut dengan data lainnya. Berikut beberapa notasi simbolik dari ERD. Untuk himpunan entitas berbentuk persegi panjang, atribut, himpunan relasi, dan juga link atau tautan. Kemudian ada namanya notasi ERD. Yang pertama yaitu entity atau entitas, suatu objek yang dapat diidentifikasi secara unik dengan objek lainnya, di mana semua informasi yang berkaitan dengannya dikumpulkan. Kumpulan dari entity yang sejenis dinamakan entity set. Simbolnya seperti yang tadi dijelaskan, berbentuk persegi panjang. Kemudian ada namanya atribut. Atribut adalah elemen dari sebuah entity yang berfungsi mendeskripsikan karakter entity. Setiap ERD bisa terdapat lebih dari satu atribut. Ini adalah simbolnya berbentuk oval. Kemudian relasi. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entity yang berasal dari himpunan entity yang berbeda. Simbolnya itu belah ketupat, seperti pada contoh. Kemudian jenis atribut. Dalam ERD ada beberapa atribut yang dikenali. Yang pertama yaitu atribut key. Atribut key di sini membedakan data secara unik yang tidak mempunyai kesamaan dengan data lainnya, seperti nomor KTP. Kemudian atribut simple itu atribut yang bernilai sederhana seperti nama. Kemudian ada atribut multi-value, yaitu atribut yang memiliki sekelompok nilai yang banyak. Misal hobi. Hobi kan beberapa orang mempunyai beberapa hobi, ataupun gelar. Satu orang bisa mempunyai beberapa gelar. Kemudian atribut composite itu atribut yang dapat diuraikan lagi. Contohnya nama, bisa menjadi nama depan atau nama belakang. Kemudian yang terakhir atribut derivatif, yaitu atribut dari turunan atribut lain. Misal umur dari tanggal lahir. Jadi atribut umur ini diambil dari atribut yang lain, yaitu atribut tanggal lahir. Memiliki simbol yang berbeda tentunya, dari atribut key sampai atribut yang terakhir derivatif. Kemudian kardinalitas relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimal entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Ini adalah bentuk mapping kardinalitas. Yang pertama ada one to one, kemudian ada one to many, kemudian ada many to one, dan yang terakhir ada many to many. Untuk simbol kardinalitas sendiri seperti ini, apabila dia one to one, dia garis langsung satu-satu. Kemudian apabila one to many, dia menggunakan garis dari satu ke bercabang. Kemudian yang terakhir many to many, dari garis bercabang ke garis yang bercabang lainnya. Baiklah, ini contoh dari diagram ER. Kita bisa baca dari fakultas, hubungan relasi dengan mahasiswa yaitu mendaftarkan mahasiswanya. Mahasiswa di sini memiliki data yang banyak. Kemudian fakultas juga memiliki dosen. Dosennya ada banyak, jadi menggunakan data yang one to many. Kemudian dari mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa ini data yang banyak, mata kuliah juga data yang banyak. Jadi dia datanya kita menggunakan simbol many to many. Kemudian di sini ada relasi dosen dengan mata kuliah, yaitu dosen mengajarkan mata kuliah. Satu dosen mengajarkan mata
mata kuliah. Jadi kita menggunakan simbol one to many. Kemudian dalam ERD juga ada beberapa fitur tambahan. Yang pertama yaitu digunakan untuk menangani hubungan supertipe dan subtipe. Hubungan supertipe dan subtipe ini diambil dari entitas yang bersifat umum, kemudian dari entitas umum tersebut dibagi jadi pengkhususan menjadi beberapa subtipe. Caranya yaitu dengan proses generalisasi, yaitu mengambil beberapa kesamaan dari beberapa entitas yang umum, kemudian spesialisasi, yaitu pengkhususan beberapa entitas tertentu dibagi menjadi entitas-entitas subtipe. Berikut adalah simbolnya. Contoh dari generalisasi dan spesialisasi bisa kita lihat pada diagram berikut. Selanjutnya ada namanya agregasi. Agregasi dipakai karena sebuah relasi terbentuk tidak hanya dari entitas, tapi terkadang juga mengandung unsur dari relasi lain. Agregasi menggambarkan sebuah himpunan relasi yang secara langsung menghubungkan sebuah himpunan entitas dengan sebuah himpunan relationship dalam diagram ER. Contohnya seperti ini. Seorang mahasiswa mempelajari mata kuliah dan dia juga mempunyai relasi lain mengikuti praktikum. Jadi ini yang dinamakan agregasi. Kemudian ada namanya batasan relasi. Batasan relasi menjelaskan apakah suatu entitas bergantung pada entitas lain melalui suatu relasi. Yang pertama itu ada partisipasi total. Disebut partisipasi total jika keberadaan entitas tersebut sangat bergantung pada keberadaan entitas lainnya. Contoh dosen dan mata kuliah. Nah, apabila tidak ada mata kuliah, dosen tidak mungkin ada gitu, tidak mungkin mengajar mata kuliah. Jadi saling terkait. Apabila tidak ada dosen, tidak mungkin ada mata kuliah. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya partisipasi sebagian. Disebut partisipasi sebagian jika entitas tersebut tidak bergantung dengan keberadaan entitas lain, tetapi masih berhubungan satu sama lain. Contohnya yaitu dosen dan juga koordinator dosen seperti pada contoh. Jadi tidak semua dosen menjadi koordinator, tapi koordinator ini diambil dari dosen. Kemudian bagaimana langkah membuat ERD? Yang pertama tentunya kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat. Kemudian menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Kemudian mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta orange key-nya. Orange key ini artinya yang bukan dari atribut kunci seperti itu, seperti atribut simpel, atribut yang lainnya. Kemudian menentukan derajat dan kardinalitas rasio relasi untuk setiap himpunan. Kemudian melengkapi relasi dengan atribut-atribut yang bukan kunci. Kemudian kita melihat kembali RD yang dibuat, apakah masih perlu refinement atau penghalusan dengan generalisasi, spesialisasi, agregasi, dan atau batasan relasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.